Shalom saudari semua, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita. Minggu ini temanya adalah The Gifts, pemberian, suatu rangkaian daripada series Natal, di mana lewat Natal ini kita akan semakin menghargai Tuhan kita Yesus. Lanjut aja, dari minggu lalu kita sudah bahas bahwa Natal bukan tentang perayaan. Dunia membuat kita melihat Natal sekedar perayaan, karena berbicara tentang kelahiran, sukacita, tanpa menyadari hal-hal yang datang adalah lebih daripada sekedar perayaan itu. Lewat Yesaya 9 ayat 5, kita melihat bahwa seorang anak bicara sesuatu yang kelihatan, tetapi telah lahir untuk kita, kemudian seorang putra telah diberikan. Seorang putra bicara identitas nggak terlihat dengan mata jasmani, tetapi identitas itu dibawa dengan hakikatnya. Nah, itu diberikan kepada kita. Jadi Anda tahu bahwa Natal bicara tentang pemberian buat kita, saudari. Amin. The gifts. Dan pemberian ini adalah bukannya benda, tetapi pemberian ini adalah pribadi. Seorang putra, yaitu putra Allah, Yesus Kristus. Dan kalau kita bicara tentang pemberian, saudara, karena itu pribadi, maka itu selalu bagian dari kita. Karena itu diberikan menjadi bagian dari kita, ya. Anda harus tahu the gifts ini tidak artinya Anda hanya sekedar taruh, Anda sekedar pakai, tetapi itu adalah pribadi, bagian, artinya berinteraksi, berkomunikasi dengan kita. Jadi bukannya benda. Kalau benda Anda tanpa perlu komunikasi, Anda tinggal pakai, tetapi ini perlu Anda menjadi bagian daripada pribadi tersebut juga. Ya, kemudian banyak anak Tuhan, dia tahu bahwa dia menerima Yesus, tetapi kemudian dia tidak menggunakannya, saudara-saudari. Artinya dia tidak mau menggunakannya karena tidak mengerti tentang prinsip-prinsipnya. Ya, saudara-saudari, kita orang percaya harus bertumbuh dewasa, mengenal identitas kita. Kita adalah sebagaimana Yesus, yaitu seorang putra Allah. Kita ini putra-putri Allah, saudari. Ya, amin. Tadi saya sudah tekankan, pemberian adalah karena pribadi, dan tinggal dalam kita butuh interaksi dengan kita. Dan dia selalu tersedia buat kita. Kemudian, bagaimana kita mau menggunakannya, itu menentukan apa yang kita alami. Nah, oke, kita lihat aja bahwa pribadi ini, Yesus ini, saudara, putra Allah ini, ya, juga adalah penasihat ajaib. Jadi, dia berfungsi sebagai penasihat ajaib. Dia bisa, ataupun juga dia melakukan, ya, disebut karakter, iya juga, tetapi artinya saya lebih lihat bahwa dia pun melakukan fungsi sebagai penasehat ajaib, saudari. Apa maksudnya penasehat ajaib? Nah, saya akan lihat Anda sebagai begini, bahwa Anda seperti ini. Ketika Anda datang kepada penasehat di dunia, kepada konselor, kepada psikolog, ya, mereka akan tanya Anda, apa masalah Anda? Ceritakan. Tetapi penasehat ajaib kita ini enggak. Mazmur 139 ini memperlihatkan bagaimana penasihat ajaib kita ini. Ayat 2 dikatakan, engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, engkau mengerti pikiranku dari jauh. Saudara-saudari, ketika aku duduk, aku berdiri, ini bicara tentang pikiran sadar, pikiran aktif kita, pikiran di bawah sadar kita, di pikiran duduk kita, artinya pikiran inaktif di bawah sadar. Saudara, Tuhan tahu pikiran aktif, pikiran sadar, dan pikiran di bawah sadar kita. Dan kalau dikatakan dia mengerti pikiran kita dari jauh, bukannya berarti dia jauh dari kita. Ini bicara tentang bagaimana kalau Anda melihat dari jauh, maka Anda bisa melihat lebih jelas dari awal hingga titik akhir. Kalau Anda melihat dari dekat, Anda akan melihat hanya suatu spot. Ya, tetapi Tuhan mau menyatakan bahwa dia mengenal pikiran kita dari awal hingga akhir, nggak pernah terlewat, saudari. Amin. Luar biasa bukan? Pemberian Allah ini, dia, Yesus, adalah juga penasihat ajaib. Sehingga Anda dan saya memiliki pribadi yang mengerti pikiran kita, saudari. Dan kemudian juga di ayat 3 dikatakan, engkau memeriksa aku kalau aku berjalan berbaring, jalanku kamu maklumi. Ini berbicara jalan, ini berbicara kehidupan kita setiap hari, ini bicara tentang habit, saudara-saudari. Ya, ketika kita berjalan berbaring, ini bicara tentang habit, saudara. Jadi bicara juga, kalau habit itu juga berhubungan dengan pola pikir kita. Tuhan tahu, saudara-saudari, penasihat ajaib kita
mengerti kebiasaan kita, habit kita, pola pikir kita, cara kita berpikir, saudari. Di ayat 4 kemudian dilanjutkan, sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, ya, lidah fungsinya di sini bukan mengecap tetapi untuk berkata-kata, berkomunikasi, melakukan bahasa. Saudara, sesungguhnya semuanya kau ketahui. Artinya Tuhan tidak dibatasi bahasa Anda. Tuhan tidak dibatasi oleh kemampuan Anda merangkai kata-kata. Dia ngerti. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, Dia mengerti tetesan air mata, saudari. Allah kita mampu dan mengerti bagaimana berkomunikasi dengan kita. Bagaimana bahasa kita Dia mengerti. Baik bahasa tubuh Anda, bahasa kegelisahan Anda, bahasa tetesan air mata, bahasa seperti yang Anda dengar saat ini, bahasa sehari-hari, walaupun kita mungkin tidak fluent, lancar, bukan kita juga tidak menggunakan rangkaian kata-kata yang tepat, yang bagus, tetapi Tuhan mengerti. Penasehat ajaib kita mengerti. Dia yang luar biasa. Dan ayat 5 yang kemudian dikatakan, dari belakang dan dari depan, engkau mengurung aku. Ini bicara masa lalu dan masa depan. Tuhan ngerti masa lalu kita. Tuhan tahu apa yang ada di depan kita. Karena Dia yang menyediakan masa lalu dan Dia kurung, saudara-saudara. Maknanya apa? Dia kurung artinya masa lalu Anda ketika Anda bawa datang ke Tuhan, ketika Anda terima anugerah, yaitu keselamatan lewat anak putra Allah ini, Yesus Kristus, maka masa lalu Anda tidak akan bisa menjadi liar, artinya Dia kurung sehingga tidak akan membuat dampaknya menghancurkan masa depan yang Tuhan sudah sediakan. Tetapi juga masa depan kita tidak tergantung oleh keadaan sekeliling kita. Dunia mungkin makin kacau, keadaan makin sulit, tetapi Tuhan bisa mengurung keadaan itu sehingga tidak mempengaruhi perancangan rencana masa depan Dia buat hidup kita, saudari. Amin. Dan saat ini dikatakan, kalau saat ini tangan Tuhan ada di atasku. Ini bicara tangan Tuhan hari ini. Tangan Tuhan, urapan Tuhan ada di atas kita untuk menuntun kita, untuk memampukan kita melalui hari ini. Jadi penasehat ajaib ini mampu mengetahui masa lalu kita, masa depan kita, hari-hari ini kita untuk dituntun oleh Dia. Saudara, saudari, ini tentang status ataupun fungsi Yesus, fungsi anak putra Allah ini sebagai penasehat ajaib, sesungguhnya adalah untuk memenuhi kebutuhan yang paling dasar dari manusia, yaitu kebutuhan untuk dimengerti. Ada 4 kebutuhan paling dasar di kehidupan manusia, ya, bukan makan minum, tetapi ini kebutuhan yang dalam jiwa kita, saudari. Ya, makanya 4 fungsi daripada putra Allah ini akan mencukupi ataupun memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan jiwa kita. Dan yang penasehat ajaib adalah kebutuhan untuk dimengerti. Seorang manusia, ya, anak manusia ataupun seorang manusia butuh untuk dimengerti. Saudara, kadang kita putus asa ketika menghadapi keadaan seperti orang-orang gak ada yang mengerti kita. Ketika kita ada terpojok, kita merasa gak ada orang yang mengerti kita. Tetapi hari ini, Anda yang sudah terima Yesus, Anda juga menerima the gifts, pemberian, hadiah, yaitu pribadinya sebagai nasihat ajaib yang mengerti 100% keadaan kita. Apa yang terjadi pada kita, saudara. Amin. Bukankah itu luar biasa? Oke, kita lanjut aja. Kemudian fungsi kedua daripada Tuhan Yesus adalah Allah yang perkasa, saudara. Apa makna Allah yang perkasa, saudara? Allah yang perkasa bicara tentang kemampuan Tuhan tentunya. Kemampuan yang bagaimana? Akan menyediakan segala yang kita butuhkan semua seenak-enak kita? Bukan itu. Ingat, saudara, bahwa semua fungsi daripada Yesus ini dalam satu kepribadian. Artinya begini, saudara-saudari. Ya, kalau Dia penasehat ajaib, Dia juga Allah yang perkasa, Dia juga Bapa yang kekal, Dia juga Raja damai. Jadi, misalkan, ya, apa yang Dia lakukan, tujuan adalah untuk membawa damai. Karena fungsi Dia adalah Raja damai. Jadi, Anda kalau meminta sesuatu untuk kepentingan, keegoisan kita yang gak membuat damai, Tuhan gak bisa lakukan. Karena itu bertentangan dengan pribadi Dia. Karena yang Anda terima bukannya benda, tetapi pribadi. Bukannya alat, tetapi pribadi. Jangan memperalat Tuhan, nggak akan bisa, tapi terimalah Dia sebagai pribadi. Tuhan yang mau bersekutu dengan kita. Oke, kita lanjut. Allah yang perkasa bagaimana? Ya,
Saudara, dalam firman Tuhan Efesus 3 ayat 20 dikatakan bagi dialah yang sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Amin. Ini dia. Allah yang perkasa ini sanggup melakukan jauh melampaui daripada kita doakan dan pikirkan. Saudara, kenapa dibilang begitu? Karena kita berdoa, ya saudara, berdasarkan apa kita minta sesuatu dalam doa, itu berdasarkan apa yang sanggup kita pikir, kita lihat sebagai solusinya. Tetapi Tuhan mampu melebihi itu, artinya dia mampu melihat hal yang lebih benar sehingga itu yang dia berikan. Ini bukan berarti saya minta 1.000 Tuhan kasih 100 juta, bukan itu saudara ya. Jangan dipakai hanya untuk kedagingan, pemuasan. Tetapi ini berbicara tentang ketika Anda berdoa, Anda tentu doa juga meminta sesuatu pakai nalar kita, pakai apa yang kita ngelihat. Ini yang kita harus minta. Tetapi kadang nggak selalu tepat. Nggak selalu itu yang terbaik. Tapi Tuhan memberikan jauh lebih yang terbaik karena Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Itulah dikatakan jauh melampaui apa yang kita pikirkan dan doakan. Jadi jangan melihat ini sebagai sesuatu yang ketamakan, kegridian, sehingga ada, oh ya kalau gitu saya minta 100.000 nanti Tuhan kasih 100 juta. Bukan itu saudara-saudari ya. Nah, indahnya adalah Anda ngelihat tadi ya bahwa ini Allah yang perkasa ini mampu melakukan lebih daripada kita doakan pikirkan. Tetapi Anda ngelihat kelanjutannya seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ini luar biasa. Artinya maknanya apa? Bahwa apa yang Tuhan lakukan, mampu lakukan, tidak tergantung daripada keadaan sekeliling. Pola pikir kita selalu melihat pada keadaan sekeliling. Seringkali orang percaya memiliki pola pikir yang masih yang lama. Yaitu ketika dia melihat, ketika minta sesuatu dari Tuhan, dia melihat keadaan sekelilingnya. Dia melihat pada keadaan sekeliling, suasana, masalahnya sebesar apa, keadaan sekelilingnya bagaimana. Tetapi Tuhan kita bilang, dia tidak dipengaruhi, dia lakukan sesuatu berdasarkan kuasa yang ada bekerja di dalam kita. Artinya apa? Artinya saudara, segala kuasa yang Tuhan lakukan tergantung dari kita. Prinsip kerajaan Allah, kita bukan sumber. Kita harus terhubung dengan sumber, yaitu Allah sendiri. Nah, Allah sendiri, bagaimana kita terhubung dengan Allah sendiri? Dari dalam. Karena ada Roh Kudus, kita berhubung di dalam ini. Makanya dari dalam inilah ketika kita terhubung dengan Allah, mengalir kuasa itu, saudara-saudari. Amin ya. Coba Anda renungkan. Kalau Anda baca firman juga, Anda cross-check. Ya, segala sesuatu yang dari Allah, itu sumbernya dari Tuhan, bukan dari kita. Oleh sebab itulah, karena dia tinggal dalam kita, dia bersekutu dalam kita. Ya, pemberian ini juga, Yesus Putra Allah itu tinggal di dalam kita, saudari, sebagai pribadi. Dan dia mengalirkan kuasanya ketika kita bekerja bersama dia dari dalam. Mempercayai dia, dan mengerti tujuan dia, menerima nasihatnya, tuntunannya. Amin? Itu dia. Oke. Kemudian, Allah yang perkasa ini juga adalah dalam 1 Korintus 15 katakan, maut telah ditelan dalam kemenangan. Yesus telah menelan maut. Kalau ditelan gak akan muncul lagi, saudari. Dan maut adalah musuh yang terakhir, yang paling menakutkan. Kematian disebut maut, saudari. Ya. Tetapi sekarang ketika kita dari dalam Tuhan, terima anugerah Yesus Kristus, maka kematian bukanlah menjadi sesuatu yang menakutkan, karena maut, kematian adalah hanya pintu untuk kita masuk di dalam dimensi yang lain dari kerajaan Allah, karena kita adalah anak-anak kerajaan Allah. Dan itu adalah suatu kepastian, karena maut nggak bisa berkuasa merebut Anda, tidak bisa juga mengalihkan ya keadaan Anda daripada apa yang telah Tuhan jadikan buat kita. Kemudian dalam 2 Korintus 2 ayat 14, saudara, dikatakan begini, tetapi syukur kepada Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan kata lain, Allah yang perkasa yang diberikan kepada Anda di dalam Yesus ini adalah Allah yang menjamin kemenangan kita, saudari. Dia memberi dan menjamin kemenangan kita. Tetapi ingat, bukan kemenangan yang saya ingini, tapi kemenangannya. Artinya apa? Saudara, artinya bahwa yang disebut kemenangan adalah sesuatu yang berdasarkan tuntunan dia dan tujuan dia. Nanti kalau kita melihat kepada Bapa yang baik, Bapa yang kekal, salah satu fungsi Bapa adalah memberi tujuan. Jadi kemenangannya
bukannya seenak-enak kita aja, tetapi membawa tujuan Tuhan. Anda ngelihat enggak bahwa ketika Anda diberikan seorang pribadi, dan pribadi ini penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, ini nggak bisa dipisah fungsinya. Kalau dia memberikan kemenangan, maka dia juga memperhatikan tujuan yang diberikan oleh Bapa. Maka dia juga memperhatikan faktor penasihat ajaib, tuntunannya. Maka dia juga memperhatikan Raja damai ini, fungsi sebagai Raja damai. Amin ya. Jadi Anda jangan pisah-pisahkan ini, tapi kita membahasnya satu per satu. Oke? Nah saudara, Allah yang perkasa ini adalah memenuhi kebutuhan manusia untuk dapat kemenangan, kesuksesan, saudara. Ya, di situlah kemenangan bukan hanya sekedar kita berhasil, tetapi kemenangan juga bicara melihat kemuliaan Allah, melihat tujuan Tuhan digenapin, saudara. Jangan punya pola pikir dunia. Kalau kemenangan artinya kita paling hebat, bukan. Tetapi kemenangan di dalam kerajaan Allah adalah tujuan Tuhan digenapi. Amin. Kemuliaan Tuhan diperlihatkan. Nah, sekarang kita masuk kepada fungsi yang ketiga, Bapa yang kekal, saudara-saudari. Saya katakan tadi sebelumnya, Bapa ataupun Ab, Aleph, Bet dalam bahasa Ibrani, ya Abba bisa juga, itu bermakna adalah pemberi identitas. Seorang bapa lah, seorang pria lah yang memberikan, menentukan kromosom. Pria atau wanita itu tergantung dari kromosom bapaknya yang diberikan oleh pria. Demikian juga DNA dipengaruhi oleh bapa. Jadi bapa ini adalah pemberi identitas, saudara-saudari. Ya, bapa lah yang memberi identitas. Dan ketika Anda diberi identitas, artinya Anda pun juga diberi tujuan. Di dalam firman Tuhan, dalam Yesaya 43 ayat 4, dikatakan begini, identitas Anda, engkau berharga di mataku, dan mulia, dan aku ini mengasihi. Saudara, jangan mengejar identitas dari dunia. Identitas di dunia membuat Anda harus menjadi sama dengan mereka, membuat Anda mengejar, supaya Anda bisa diterima, Anda melakukan apa yang mereka suruh. Ya, hari-hari ini banyak anak-anak mau mencari identitas dari yang populer lewat TikTok, medsos, semua, saudara. Tapi itu akan berakhir sia-sia. Ya, lelah kita mengikutinya karena bisa berubah, dan Anda juga harus mengejar untuk bisa diterima. Tetapi identitas dari Allah, Anda nggak lakukan apa-apa, tetapi diberikan oleh Tuhan. Karena Anda menerima Yesus, maka Anda berharga. Anda mulia, dan Anda dikasihi Tuhan. Oleh karena Anda berharga, maka tujuan Anda juga berharga. Karena Anda mulia, maka tujuan hidup Anda juga mulia. Karena Anda dikasihi Tuhan, maka tujuan hidup Anda juga untuk mengasihi Tuhan, saudara-saudari, dan sesama. Jadi, Bapa yang kekal bicara memberikan tujuan identitas buat kita. Kemudian, Bapa yang kekal juga kita lihat dalam Lukas 15, saudara, penumpahan anak yang hilang, anak bungsu, dan anak yang sulung. Anak yang hilang, anak yang bungsu ini, saudara, ketika dia hancur, berfoya-foya, menyalahgunakan kasih bapaknya, akhirnya dia habis-habisan. Tapi ketika dia balik nggak punya apa-apa, bapaknya tetap terima apa adanya, saudara-saudari. Amin. Jadi Bapa yang kekal bicara diterima apa adanya. Ketika Anda terima Yesus, maka Anda diterima apa adanya. Sebagian orang berkata, kalau begitu Pak, kalau saya terima apa adanya, saya boleh berbuat dosa. Tuhan tetap terima. Salah, saudari. Tuhan nggak bisa menerima Anda ketika Anda berdosa. Ya, karena lihat anak bungsu itu, bapaknya nggak keluar dari rumahnya sebelum anak itu balik ke rumahnya. Artinya sebelum anak itu menyadari. Dia tahu bahwa anak itu ada di mana. Saya percaya bapak daripada anak bungsu yang hilang itu, dia punya mata-mata. Dia perhatikan anaknya ada di mana. Tapi bapak itu nggak menyamperi anaknya ketika anaknya itu tidak berniat untuk pulang. Tetap di dalam kesesatannya. Tetapi ketika dia pulang, dia diterima apa adanya. Ketika kita mau bertobat, kita nggak mau melakukan dosa, nggak memanfaatkan, Tuhan terima kita apa adanya, saudari. Dan masalah yang kemudian adalah anak sulungnya marah. Ya, bapaknya kemudian bilang, karena anak sulungnya bilang begini, Bapak, aku sudah kerja Papa, udah ngikutin Papa begitu lama, tapi apa nggak pernah berikan aku seekor kambing domba untuk aku berpesta bersama teman-temanku. Kira-kira kayak begitu ya. Bapaknya bilang apa? Nah, satu dia bilang, ya, adikmu
hilang, sekarang diketemukan, gitu ya. Kemudian yang kedua, ini penting, yang kedua dibilang, nah apa yang aku punya juga engkau punya. Anak yang sulung itu walaupun tinggal di rumah tidak ngerti bahwa dia memiliki Bapa, berarti dia memiliki warisan, saudara. Bapa yang kekal bicara tentang Anda memiliki warisan yang kekal. Nggak hanya di dunia tetapi juga di surga nanti. Anda diterima apa adanya, kekal di dunia dan di surga. Identitas Anda pun sama di dunia dan di surga di mata Tuhan. Amin ya. Jadi Anda melihat di sini, Anda memiliki warisan. Warisan apa? Warisan yang dimiliki oleh Yesus. Saudara-saudari. Anda tahu bahwa salah satunya misalkan kebenaran. Saudara, Anda adalah orang benar karena pemberian dari Tuhan Yesus, warisan dari Tuhan Yesus. Kalau kebenaran kita berdasarkan perbuatan, maka Yesaya katakan, bukan saya, Yesaya katakan, perbuatan kita yang paling suci, paling kudus itu seperti kain kotor di mata Tuhan, saudari. Anda nggak bisa datang mengulang, Tuhan saya sudah benar, karena hari ini saya nggak berbuat jahat. Sudah 10 tahun saya tidak berbuat jahat. Anda nggak akan bisa. Karena standar kita sebagai kain kotor, standar Tuhan terlalu tinggi. Sebab itulah, kalau kita nggak terima warisan kebenaran di Tuhan Yesus, kita nggak layak. Sebab itu ketika Anda tahu saya telah diwariskan kebenaran, maka ketika Anda berdoa, Yakobus katakan doa orang benar. Ya, bila didoakan dengan yakin, besar kuasanya. Anda yakin Anda orang benar karena Anda diwariskan kebenaran. Anda yakin Anda juga orang kudus karena diwariskan kekudusan. Amin. Karena kita orang benar, maka kita berlaku benar. Karena kita orang kudus, maka kita berlaku kudus. Dan salah satu warisan yang Tuhan berikan juga yang kadang menjadi kontroversi karena kita nggak sadari dan begitu besar sampai orang-orang menganggap nggak mungkin, lalu diterjemahkan beda, saudara-saudari. Yaitu warisan iman. Imannya Yesus itu diwariskan kepada kita. Nah, kita nggak bahas hari ini, tetapi saudara, ayat-ayat Alkitab dalam bahasa aslinya banyak sekali yang berbeda dengan apa yang Anda baca telah terjemahkan. Karena pengertiannya jauh. Misalkan begini, saudara, salah satu contohnya firman Tuhan bahwa dikatakan hidup yang kuhidupi di dalam daging ini adalah hidup karena iman. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan iman kepada ataupun iman di dalam anak Allah. Tetapi dalam bahasa aslinya nggak ada kepadanya. Dikatakan oleh iman anak Allah, iman Yesus, saudara-saudari. Amin. Dan banyak lagi terjemahan yang harusnya iman Yesus diubah kepada iman kepada anak Allah karena terlalu besar, terlalu mustahil mereka pikir. Apa iya? Buat saya iya. Nanti kita akan bahas kenapa bisa begitu, saudara-saudari. Ya, bukti-buktinya. Bukan pada kesempatan ini. Oke, kita ngelihat lagi. Jadi Anda ngelihat Bapa yang kekal ini adalah suatu kebutuhan kita untuk bisa diterima dan memiliki identitas. Itu kebutuhan dari suatu manusia dalam jiwanya. Maka Anda bisa melihat ketika seorang anak yang akan diadopsi, mereka ketika tahu mereka diadopsi, kalau mereka punya kemampuan ataupun mereka sudah cukup dewasa, mereka berusaha mencari siapa orang tua mereka, siapa keluarga mereka, karena itu menjadi bagian identitas mereka. Dan mereka juga mau cari tahu kenapa mereka dibuang, kenapa mereka nggak dijaga sama orang tua aslinya. Karena mereka mau tahu kenapa mereka nggak diterima. Karena penerimaan itu penting buat manusia, saudara-saudari. Anda dan saya butuh diterima, Anda dan saya butuh identitas. Dan Bapa memberikan itu melalui Yesus. Ketika Anda terima Yesus, maka Anda terima fungsi Yesus sebagai Bapa yang kekal. Terakhir adalah Raja Damai, saudara-saudari. Amin. Kita melihat sebagai Raja Damai, firman Tuhan katakan bahwa Yesus itu Raja Damai. Dan saudara, dalam Lukas 17 ayat 1 ayat 77 sampai 78 ya dikatakan untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat dan belas kasih Allah kita. Kenapa Yesus Raja Damai? Karena Yesus memperdamaikan kita dengan Allah, saudara. Caranya dosa kita diampuni. Karena kita layak bukan, karena belas kasihan dari Allah, karena rahmatnya, kemurahannya. Kita memiliki Raja Damai, artinya sekarang kita punya pendamai. Kita punya ya Tuhan. Kita terima Yesus, maka kita terima Yesus sebagai pendamai kita dengan Allah. Bahkan sampai saat ini dia berdiri sebagai pembela kita, pendamai kita
dengan Allah, saudara-saudari. Luar biasa, bukan? Dan kemudian juga dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 27, ayat yang terkenal, Yesus katakan, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu, bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara-saudari, kita melihat Yesus memberikan damai sejahtera. Dia Raja Damai, ya Shalom, dan dia memberikan Shalom, yaitu damai sejahtera. Kata Shalom bisa diterjemahkan damai sejahtera, bisa diterjemahkan sebagai damai. Ya, jadi itu sama. Dan ketika Yesus mengatakan Shalomku, kuberikan padamu, dia berikan kepada kita Raja Damai ini. Untuk apa? Saudara, untuk supaya kita tidak gelisah. Untuk kita tidak gelisah dan gentar. Jadi Anda bisa melihat bahwa Shalom, damai sejahtera Tuhan, bukan berawal dari perasaan kita. Karena apa? Karena damai sejahtera yang Tuhan berikan untuk mengatasi kegelisahan dan kegentaran. Ketika Anda gelisah dan gentar, maka perasaan kita gelisah. Mungkin Anda nggak tenang, nggak berdebar-debar. Tapi Tuhan berikan damai sejahtera. Jadi damai sejahtera tidak dipengaruhi oleh perasaan kita. Tetapi damai sejahtera bisa mempengaruhi perasaan kita. Ketika kita mengerti tentang damai sejahtera, maka perasaan kita akhirnya dari gelisah jadi tenang. Tapi jangan melihat bahwa ini dia, saya ada damai sejahtera karena kita merasa tenang. Bukan itu, saudari. Ya, jadi inilah yang sering menjadi tidak efektif, tidak produktif keadaan kita karena kita melihat hal yang salah, saudara-saudari. Oke, kita lihat saja bahwa Tuhan katakan damai sejahtera itu untuk mengatasi gelisah dan gentar. Jadi hati kita boleh gelisah, boleh gentar, tetapi ketika kita tahu bahwa damai sejahtera itu sudah diberikan, kita bisa tenang. Amin. Dan ingat di sini dikatakan oleh Yesus, damai sejahteraku. Ini bukan dengan seperti damai sejahtera dari dunia. Damai sejahtera dari dunia, ya Anda akan dibuat tenang, mungkin dengan obat-obatan, narkoba, psikotropika, obat-obatan seperti itu, saudara. Tetapi ketika efek obat itu hilang, masalah Anda tetap ada. Tapi kalau Yesus lain. Kenapa? Karena damai sejahteraku bicara itu milik Tuhan Yesus. Enggak seperti yang lain. Jadi Anda terima damai sejahtera ketika Anda terima Yesus. Ketika Anda terima, menyadari penyertaannya, dia hadir. Dia hadir, saudara. Anda bisa bayangkan Paulus ketika dia terombang-ambing bersama seluruh awak kapal yang membawa dia ke Roma. Berapa hari dia nggak lihat matahari, bintang, dan mereka mulai putus asa. Semua terkecuali Paulus. Paulus bisa tenang. Tetapi apakah dia memiliki kegelisahan, kegentaran, ngelihat badai besar begitu? Ya ada. Tetapi dia tenang karena dia percaya Tuhan menyertai. Sehingga dia berkata saat pada hari yang ditentukan, dia berkata, jangan khawatir, Allah yang aku sembah semalam mengutus malaikatnya. Wow, dia menyadari kehadiran Tuhan sehingga dia bisa mendengar suara Tuhan. Saudara, ini dia. Tapi keadaan dia, saya percaya, sama seperti kita juga mungkin ada mulai gelisah. Karena keadaannya parah sekali. Keadaan kapal itu mereka sudah buangin barang-barang mereka dan juga bahkan bahan makanan, saudara-saudara. Ya, jadi ini dia. Damai sejahtera bicara tentang penyertaan Tuhan. Ketika Anda menyadari penyertaan Tuhan, maka bukan hanya kita bisa tenang, kita bisa yakin kalau Tuhan sertai kita, bukan hanya sertai doang, tetapi Dia akan menyelesaikan, akan menuntun kita sehingga masalah kita bisa diatasi. Amin. Ini dia. Jadi satu kesatuan. Ketika Dia hadir, maka Dia bisa memberikan Anda nasihat bagaimana Anda harus melangkah supaya bisa keluar dari masalah. Nah, ini dia yang disebut ada damai sejahtera. Oke? Amin. Jadi penyertaan dari sumber damai sejahtera. Nah, saudara-saudari, kita butuh loh untuk memiliki kedamaian. Manusia butuh kedamaian. Jadi ada 4 kebutuhan dasar yang pokok manusia dalam jiwa mereka, yaitu kebutuhan untuk dimengerti, kebutuhan untuk juga berkemenangan, berarti, saudara, ya, berkemenangan artinya berarti, kebutuhan untuk diterima, beridentitas, dan kebutuhan untuk memiliki kedamaian. Dan semua diberikan kepada kita melalui satu nama, satu pribadi, Yesus Kristus. Dan ini adalah yang kita terima pribadi Yesus. Anda nggak bisa bagi-bagi.
Anda nggak hanya mau Tuhan, saya hanya butuh ini doang, keajaiban Tuhan, Allah yang perkasa ini aja, ya, Allah yang perkasa aja, kuasamu aja. Nggak bisa, saudara. Anda juga harus menerima Dia Bapa yang kekal, yang memberikan identitas dan tujuan Anda. Anda juga harus juga menggunakan, ya, memanfaatkan kedamaian ini, yaitu apa? Menyadari tentang kehadiran penyertaannya, tuntunannya buat kita. Amin, saudara-saudari. Bukankah Allah kita yang dahsyat? Allah kita luar biasa. Ketika kita menerima keempat hal ini, saudara-saudari, mulai menerima dan mulai mau menggunakannya, maka pemerintahan, artinya otoritas, kuasa hidup kita ada di Tuhan. Dan kalau ada di Tuhan, semuanya akan dahsyat luar biasa. Panggilan dan tujuan Tuhan buat hidup Anda pasti digenapin. Amin, saudara-saudari. Yuk renungkan. Mungkin hal ini yang Anda dengar tadi, ya, jangan hanya sekedar sekilas Anda dengar. Kita renungkan sehingga kita tahu bahwa Natal bukan tentang perayaan. Kalau perayaan habis itu lewat, udah. Natal bukan tentang saatnya kita santai. Natal saatnya kita mulai menyadari untuk lebih lagi menghormati Tuhan. Karena Dia memberikan segalanya buat kita. Dia berikan dirinya. Banyak orang katakan Tuhan telah berikan dirinya buat kita, tapi tidak menyadari makna daripada dirinya. Ketika Dia berikan dirinya, Dia berikan dirinya berfungsi sebagai penasihat ajaib, sebagai Allah yang perkasa, sebagai Bapa yang baik, sebagai Raja damai buat kita. Amin, saudari. Renungkan semua itu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.